Saya juga ingin memastikan nanti proses itu juga, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses selanjutannya, yaitu mengangkat sumpah. Jadi paling tidak ketiga naturalisasi selesai. Diskusi saya itu kita akan mulai membentuk tim jangka panjang, yaitu di usia-usia muda dan juga para pemain yang bisa kita harapkan memperkuat tim nasional. Tim nasional kita, terutama karena hanya dua pemain ini yang pasti akan bergantian untuk bisa memperebutkan tempat utama di putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia. Dan ini modal bagus saya pikir. Dan itu dipantau dengan seksama oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor sebagai dua asisten yang ada di tim nasional kita, dan terus bisa memantau perkembangan pemain-pemain diaspora. Mereka dalam keadaan sangat baik dan sangat baik, ya syukur. Tentu ini adalah berita baik bagi kita semua ya teman-teman, karena kita menunggu para pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa untuk juga gabung bersama skuad Garuda yang sedang menjalani TC secara serius. Kita semua tentunya penasaran, kenapa ya para pemain diaspora ini terlambat gabung ke TC? Karena yang paling penting sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendukung para pemain dari timnas Indonesia agar mereka bisa tampil sebaik mungkin nanti di Piala Asia. Jadi akan lebih baik kita memberikan support aja sekarang ya, dan bukan. Anthony Santos bikin heboh media Brasil usai resmi gabung timnas Indonesia. Dunia sepak bola dikejutkan dengan keputusan berani winger lincah asal Brasil, Anthony Santos, yang resmi menyatakan diri bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan ini sontak menjadi sorotan utama berbagai media olahraga di Brasil, yang tidak menyangka pemain muda berbakat itu memilih meninggalkan peluang bersama Seleção demi membela skuad Garuda. Keputusan Anthony ini dianggap luar biasa dan berani. Pasalnya, pemain yang saat ini membela klub top Eropa itu sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu tulang punggung masa depan timnas Brasil. Namun, dalam pernyataannya di hadapan media, Anthony mengungkap alasan kuat di balik keputusannya. Saya merasa terhubung dengan Indonesia secara emosional. Saya ingin memberi segalanya untuk negara yang telah menerima saya dengan tangan terbuka. Ini bukan soal menolak Brasil, tapi tentang memilih jalan hidup dan karir yang saya yakini, ujar Anthony dalam konferensi pers resmi bersama PSSI. Langkah ini memicu reaksi beragam di Brasil. Media seperti Globo Esporte dan Lens menyebut keputusan Anthony sebagai pilihan tak terduga yang menantang peta kekuatan sepak bola dunia. Bahkan beberapa mantan pemain Brasil ikut berkomentar, mengakui bahwa sepak bola Asia kini mulai menarik perhatian para bintang muda dunia. Sementara itu, di Indonesia, nama Anthony langsung menjadi trending topik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut hangat keputusan sang pemain dan menilai ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan sepak bola nasional. Ini bukti bahwa Indonesia kini menjadi magnet baru bagi pemain top dunia. Kehadiran Anthony akan memberikan semangat dan kualitas berbeda bagi tim nasional kita, kata Erick Thohir. Anthony sendiri dikabarkan akan langsung bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dijadwalkan debut saat Indonesia menghadapi laga penting melawan tim-tim kuat Asia lainnya. Kehadiran Anthony Santos tidak hanya memperkuat lini serang Garuda, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa naturalisasi kini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mengangkat prestasi sepak. Anthony Santos bikin heboh media Brasil usai resmi gabung timnas Indonesia. Dunia sepak bola dikejutkan dengan keputusan berani winger lincah asal Brasil, Anthony Santos, yang resmi menyatakan diri bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan ini sontak menjadi sorotan utama berbagai media olahraga di Brasil, yang tidak menyangka pemain muda berbakat itu memilih meninggalkan peluang bersama Seleção demi membela skuad Garuda. Keputusan Anthony ini dianggap luar biasa dan berani. Pasalnya, pemain yang saat ini membela klub top Eropa itu sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu tulang punggung masa depan timnas Brasil. Namun, dalam pernyataannya di hadapan media, Anthony mengungkap alasan kuat di balik keputusannya. Saya merasa terhubung dengan Indonesia secara emosional.
Saya ingin memberi segalanya untuk negara yang telah menerima saya dengan tangan terbuka. Ini bukan soal menolak Brasil, tapi tentang memilih jalan hidup dan karir yang saya yakini, ujar Anthony dalam konferensi pers resmi bersama PSSI. Langkah ini memicu reaksi beragam di Brasil. Media seperti Globo Esporte dan Lens menyebut keputusan Anthony sebagai pilihan tak terduga yang menantang peta kekuatan sepak bola dunia. Bahkan beberapa mantan pemain Brasil ikut berkomentar, mengakui bahwa sepak bola Asia kini mulai menarik perhatian para bintang muda dunia. Sementara itu, di Indonesia, nama Anthony langsung menjadi trending topik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut hangat keputusan sang pemain dan menilai ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan sepak bola nasional. Ini bukti bahwa Indonesia kini menjadi magnet baru bagi pemain top dunia. Kehadiran Anthony akan memberikan semangat dan kualitas berbeda bagi tim nasional kita, kata Erick Thohir. Anthony sendiri dikabarkan akan langsung bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dijadwalkan debut saat Indonesia menghadapi laga penting melawan tim-tim kuat Asia lainnya. Kehadiran Anthony Santos tidak hanya memperkuat lini serang Garuda, tetapi juga memberi sinyal kuat bahwa naturalisasi kini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level dunia.